Dengan kekuatannya, pria ini mampu membuat wanita ini melayang di udara. Dia bukanlah manusia biasa, ia mempunyai kemampuan telekinesis bisa membuat benda-benda melayang. Setelah suatu kejadian, 3 orang sahabat tiba-tiba mendapatkan kekuatan super di tubuh mereka. Bukan tanpa alasan, dulu pernah ada lab ilegal yang menjadikan anak-anak kecil objek penelitian oleh seorang dokter bernama Hawondo. Dokter itu ditangkap atas malapraktik, dan kini seorang investor lab itu dulu menemuinya dan akan memberinya kebebasan jika Dr. Hawondo bisa menemukan anak dengan jantung keabadian. Manusia super bernama Un Jeong ini juga mencari keberadaan anak itu yang ia curigai perempuan bernama Chani. Dr. Hawondo memiliki 3 anak angkat dengan kekuatan super, juga ditugaskan mencari anak keabadian tersebut. Dan ketika dokter itu bebas, ia bersama anak-anaknya menemui salah satu investor lain untuk mengancamnya memberitahu di mana keberadaan anak keabadian. Investor itu tidak selamat dan diam-diam nenek Chani ternyata adalah bagian dari lab Wunderkinder juga. Chani menemui sahabatnya Son Gyeong yang juga menyadari mereka memiliki kekuatan super. Son Gyeong memberitahu Chani bahwa Un Jeong lah yang nyaris membuatnya tewas di rumah kaca itu. Sehingga hari itu Chani memutuskan menemui Un Jeong untuk meminta penjelasan. Tapi Un Jeong berhasil mengelak dan kabur dari Chani dan kedua sahabatnya. Akibat banyaknya orang hilang di kota Haesong, kepolisian mencoba patroli ke gereja keabadian tempat anak-anak Dr. Hawondo bersembunyi. Di sana, Heoran yang bertugas mengantar para polisi ini berkeliling. Heoran memiliki kemampuan ilusi di mana ia bisa membuat seseorang melihat hal yang sebenarnya tidak nyata. Sehingga ketika polisi ini melihat akuarium cantik ini, sebenarnya aslinya adalah seorang manusia ikan yang dijadikan bahan uji coba. Bahkan polisi lain tidak bisa melihat seorang pria tua yang dikurung dalam penjara ini. Akhirnya ketika polisi itu pulang, salah satu polisi terlihat berkeringat terus di mana ketika dicek itu adalah lendir. Sesuatu terjadi pada polisi itu. Di tempat berbeda, Chani bersama Robin dan Son Gyeong masih berusaha meminta penjelasan kekuatan mereka terhadap Un Jeong. Akhirnya mereka nekat dengan menculik Un Jeong secara paksa ke mobil mereka. Un Jeong masih bersikeras ia tidak mengerti apa maksud perkataan mereka. Sampai akhirnya mereka memutuskan menurunkan Un Jeong di antah berantah dan sempat bertengkar satu sama lain. Mereka dikagetkan sebuah mobil polisi yang terlihat hilang kendali. Ternyata itu adalah kedua polisi di gereja itu, di mana salah satu polisi ini wajahnya berubah seperti meleleh. Sehingga mobil tersebut menabrak palang dan terjatuh ke bawah. Mereka semua mencoba menyelamatkan polisi itu, tapi ketika Chani dan Robin menarik polisi satunya, mereka kaget sekali melihat wajah polisi itu. Akhirnya mau tidak mau, Un Jeong diam-diam membantu Chani dan Robin dengan kekuatannya. Di satu sisi, Son Gyeong sendiri berhasil membawa air untuk memadamkan api mobil tersebut. Tapi sayang ketika Son Gyeong sedang bertengkar dengan Robin, tangannya lagi-lagi menempel tidak mau lepas dari mobil itu. Api muncul lagi, Un Jeong berusaha melempar mereka, namun kekuatan lengket Son Gyeong tidak mau lepas. Sampai akhirnya yang terlepas hanyalah Robin karena bajunya robek. Son Gyeong sendirian di sana menanti kematiannya. Chani mencoba membantu, tapi tiba-tiba dirinya malah teleportasi entah kemana. Sampai akhirnya Robin berusaha membantu, tapi Son Gyeong yang cerewet malah menganggap temannya itu tidak berguna. Disitulah Robin tiba-tiba bisa mengeluarkan kekuatannya. Ia melepas besi mobil itu dengan mudah dan berhasil menyelamatkan Son Gyeong. Un Jeong sendiri segera melempar mobil itu sebelum meledak di dekat mereka. Chani kembali lagi membawa sabit, tapi teman-temannya sudah diselamatkan. Ketika pulang, Un Jeong yang penasaran meneliti peta tempat aliran air yang membuat ketiga orang itu memiliki kekuatan super. Ia menemukan saluran itu terhubung dengan gereja keabadian, di mana ternyata diam-diam para polisi itu dibawa oleh para orang-orang gereja tersebut. Chani bersama yang lain heran ketika di rumah sakit perawat bilang tidak ada ambulans yang datang membawa korban kecelakaan. Akhirnya Chani memutuskan menemui Un Jeong dan meminta penjelasan apakah mereka bisa hilang di bawah lab penelitian itu, dan juga meminta Un Jeong bagaimana caranya mengontrol kekuatan mereka. Tapi tiba-tiba rekan Un Jeong datang dan terpaksa Chani harus berteleportasi. Namun rekan Un Jeong belum pergi, Chani sudah kembali lagi ke sini. Sehingga Un Jeong menyembunyikannya dengan membuat Chani melayang ke atas atap. Ketika Chani turun, ia masih bersikeras ingin diajarkan oleh Un Jeong dan sudah pede bahwa pria itu akan mengajarinya. Sampai ketika Un Jeong melihat seseorang mengikuti Chani. Dia adalah Palho, salah satu anak angkat Dr. Hawondo. Ketika Palho akan menggencet Chani, Un Jeong datang menyelamatkannya. Un Jeong memutuskan akan mengajarkan Chani mengontrol kekuatannya. Chani pun pergi ke kantor Un Jeong dengan dalih bekerja untuk gotong royong di desa mereka. Chani memberi kabar kepada neneknya dan neneknya
begitu gembira. Sampai tiba-tiba ketika Nenek Chani ke kedainya, ia dikagetkan kedatangan teman lama, yaitu Dr. Hawondo bersama anak-anak supernya.